Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rangkaiannya lumayan padat ya. Barusan kita sama-sama menyimak dan mendengarkan eh, kisah perjuangan seorang anak yang ingin membahagiakan orang tua. Jadi kisah yang begitu epic disampaikan oleh Bang Hadi. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah ya, mengambil hikmah atau pelajaran bahwa setiap kita bisa menjadi pahlawan bagi keluarga kita, bagi ibu dan ayah kita, bagi kakak-kakak dan adik kita, bagi teman-teman seperjuangan. Nah kebetulan malam ini kita akan dialog ngobrol bareng bersama Bang JJ Rijal. Beliau adalah sejarawan, pakar sejarah, alumni. Beliau juga adalah teman dari Ibu Ade Aisyah yang dulu kita ketika sama-sama kuliah sering ngumpul bareng untuk kegiatan-kegiatan sosial. Baik ini Bang Rijal, halo. Halo Bang Rijal, sudah nyambung belum nih? Oke, Bang Rijal. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wajah tampannya nggak muncul nih. Kayaknya bisa muncul gak ya? Khawatirnya nggak suaranya nggak. Ya oke. Ya, bisa ya. Oke, Bang Rijal, saya Abdul nih. Teman salam. Oke ya. Ya. Baik, ini kalau Bang Rijal bisa lihat pasukan Abjad dan SMA sudah standby ingin menyimak Pak, tentang sejarah pahlawan ya. Kenapa sih ada hari pahlawan gitu ya? Gimana? Suaranya nggak kedengaran pelan? Kalau suara nggak kedengeran? Kalau suara Bang Rizal kedengeran? Suara dari sini nggak kedengeran? Suara Bang Agil yang terlalu pelan. Oh, iya iya. Oke, ini volume ke Bang Rijalnya ya. Nah, itu suaranya jelas, asik. Oke. Oke, terima kasih Bang Rijal. Kasih Ya. tepuk tangan dulu buat Bang Rijal. Oke. Baik kalau gitu langsung aja kepada Bang JJ Rijal untuk menyampaikan tentang pandangannya bagaimana perjuangan atau Hari Pahlawan itu sesungguhnya. Silakan Bang JJ Rijal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita memperingati Hari Pahlawan, itu sebenarnya awal mulanya peringatannya itu pada tahun 1949, tanggal 10 November, dibuat oleh Soekarno untuk memperingati bukan pahlawan-pahlawan yang kita kenal hari ini. Bukan memperingati Cut Nyadin, bukan memperingati Tuanku Imam Bonjol, bukan memperingati Diponegoro, bukan memperingati Muhammad Husni Tamrin, bukan memperingati pahlawan-pahlawan yang kita kenal hari ini. Pahlawan-pahlawan yang sering disebut sebagai orang-orang besar gitu ya. Justru ketika pertama kali Hari Pahlawan dirayakan tahun 49, itu Soekarno itu ingin merayakan orang-orang kecil, rakyat kecil, orang-orang desa, orang-orang kampung, karena dia ingin berterima kasih yang menyelamatkan Orok Republik itu ketika baru berdiri. Sebenarnya jasa terbesarnya itu bukan pada orang besar, tapi jasa terbesarnya pada orang kecil. Jadi Bung Karno ingin memuliakan orang kecil, ingin memuliakan wong cilik begitu ya, yang rela menyerahkan jiwa raganya dia untuk mendukung kemerdekaan. Nah, peristiwa pertama yang menginspirasi Bung Karno itu bukan 10 November, tapi 19 September tahun 1945.
pada tanggal 19 September itu terjadi peristiwa yang disebut rapat raksasa di lapangan IKADA Jakarta. IKADA itu singkatan dari Ikatan Atletik Jakarta. Nah, sekarang tuh lapangannya di Monas. Jadi pada tanggal 19 September sejak pagi hari itu rakyat berbondong-bondong datang dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bandung, Sukabumi, Purwakarta, beberapa utusan dari Surabaya datang ya. Mereka itu berkumpul. Ada yang bilang jumlahnya 250.000 orang, ada yang bilang 300.000 orang, ada yang bilang 500.000 orang. Itu rapat paling besar sampai tahun 1980-an yang pernah dilakukan. Dan rapat itu untuk bilang kepada dunia, karena waktu itu Belanda yang hendak comeback lagi, hendak kembali lagi, mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan kemerdekaan yang murni, tapi kemerdekaan yang merupakan buatan dari Jepang. Kemerdekaan itu hanya diinginkan oleh segelintir elit gitu ya. Jadi itu ingin dipatahkan oleh rakyat. Rakyat yang berkumpul ratusan ribu itu ingin membuktikan bahwa kemerdekaan itu keinginan mereka, bukan keinginan segelintir elit. Dan oleh karena itu, mereka yang terlibat paling giat, paling depan untuk meraih kemerdekaan. Mereka katakan itu dan dunia kemudian percaya. Sejak itu isu tentang kemerdekaan Indonesia adalah hasil kolaborasi dengan Jepang, elit-elitnya, atau buatan Jepang, atau hadiah dari Jepang, itu tidak pernah terdengar lagi. Nah, pada waktu tanggal 19 September itu Soekarno datang bersama Bung Hatta dan beberapa menteri kabinet RI yang pertama, misalnya Ali Sastro Amijoyo. Tapi itu mungkin pidato Soekarno paling pendek di dalam sejarah hidupnya Soekarno. Dia hanya meminta supaya seluruh peserta rapat raksasa di lapangan Monas itu pulang dan sampai rumah dengan selamat. Dia minta membubarkan diri. Nah, waktu itu sebenarnya seluruh peserta rapat menunggu perintah dari Bung Karno. Kalau misalnya diminta untuk berperang, melawan sisa-sisa tentara Jepang dan melawan sekutu yang akan datang, mereka akan lakukan walaupun mereka hanya punya senjata pisau dapur sekalipun gitu ya, atau golok atau bambu runcing gitu, mereka akan lakukan. Jadi itu pertunjukan semangat bahwa mereka benci betul kolonialisme. Kolonialisme yang diartikan sama mereka itu adalah diskriminasi, kemudian eksploitasi, penindasan, ketidakadilan, ketidaksejahteraan, pemiskinan, pembodohan. Mereka sangat anti itu karena mereka ngerasa selama ratusan tahun mereka dibuat sedemikian rupa menjadi bodoh, dibuat sedemikian rupa menjadi miskin, tidak sejahtera, kekayaan alamnya dikeruk, disedot, dipindahkan ke negeri Belanda sehingga Belanda itu bisa menjadi negara melakukan industrialisasi gitu. Jadi mereka benci sekali. Nah, Soekarno berhasil itu meredam kemarahan rakyat, orang-orang kampung yang datang dari seluruh pelosok kawasan Jakarta bahkan sampai ke Bandung. Tapi tidak bisa Bung Karno itu mencegah kemarahan di tempat lain. Pada tanggal 19 Oktober di Medan itu bertempur orang-orang Medan itu, orang-orang Batak itu bertempur melawan kedatangan sekutu dan Belanda. Itu bisa berhenti sebentar, tapi tanggal 10 Desember itu di Medan meletus lagi pertempuran yang disebut sebagai pertempuran Medan Area. Tapi di tengah-tengah antara tanggal 19 Oktober dan 10 Desember itu terjadi peristiwa 10 November. Nah, Bung Karno sendiri datang ke Surabaya meredam, tapi hanya bisa untuk sementara, dia sudah tidak bisa menghentikan. Terjadilah pertempuran Surabaya itu. Jadi Bung Karno memilih pertempuran Surabaya itu sebagai hari peringatan karena pertempuran paling heroik ya, paling ganas yang menimbulkan banyak korban, terutama orang-orang kecil, orang-orang desa, kampung-kampung di kampung kota di Surabaya. Nah, itulah yang ingin dikenang oleh Bung Karno pada awalnya. Jadi Bung Karno
bukan ingin mengenang jasa pahlawan yang kita kenal hari ini, yang namanya mentereng-mentereng, yang besar-besar. Tapi Bung Karno ingin mengatakan, ingin memuliakan bahwa kemerdekaan itu berhutang budi pada orang-orang kecil, pada rakyat kecil. Karena itu, kalau kita merdeka, rakyat kecilnya itu masih menderita, itu kita mendurhakai amanat kemerdekaan. Begitu kira-kira kata Bung Karno. Begitu kira-kira kepercayaan Bung Hatta. Jadi hutang budi itu yang pertama harus diperingatkan oleh orang seperti Bung Karno yang disebut sebagai elit atau orang besar. Ya, tapi apa pada tahun 1950-an kita harus ingat ya bahwa Bung Karno memilih tanggal 10 November dan membuat hari peringatan kepahlawanan itu juga berkait dengan kalau kawan-kawan itu tahu akhir tahun 1949 kita sedang menghadapi ujung atau puncak berkali-kali perundingan dengan Belanda yang selalu gagal. Nah, ini perundingan yang diharapkan akan mendapat sokongan yang besar dari rakyat. Di tahun 49 itu juga bukan hanya perundingan yang berkali-kali harus dihadapi, tapi juga pertempuran-pertempuran melawan Belanda yang sudah larut begitu ya dan menelan banyak korban begitu. Itu yang menurut Bung Karno itu harus semangatnya nggak boleh kendor, nggak boleh kalah, nggak boleh mundur gitu ya. Jadi dia ingin menggelorakan itu karena Republik Indonesia nggak bakal bertahan yang masih balita, jadi umurnya baru 5 tahun gitu. Itu harus bisa dipertahankan. Siapa yang bisa mempertahankan? Nggak cukup kalau orang-orang besar atau elit-elit ini. Yang bisa mempertahankan itu adalah seluruh rakyat. Nah, itulah Bung Karno ingin mengingatkan bahwa sejak awal kemerdekaan itu yang memainkan peranan besar bukan orang besar, tapi orang kecil. Nah, memuliakan orang kecil ini nilai yang ingin diajukan. Nah, pada tahun 1950-an kemudian Bung Karno juga bukan hanya ingin mengingat orang kecil, tapi juga ingin mengingat orang besar. Jadi perjuangan itu, kemerdekaan kita itu buah kerja gotong royong antara elit dengan alit, orang besar dengan orang kecil. Nah, pada tahun 1953 bukan inisiatif Bung Karno ya, itu muncul poster album pejuang kemerdekaan, pahlawan kemerdekaan. Nah, di situ ada Kiai Ahmad Dahlan, ada Cokro Aminoto, ada Tan Malaka, ada Semaun gitu. Itu yang bikin itu departemen penerangan poster itu. Tapi itu poster ditempel di rumah-rumah, di sekolah-sekolah. Kalau sekarang kalian suka pasang poster pahlawan di kelas, itu asal mulanya pada tahun 1953. Tapi Bung Karno tetap mengingatkan pentingnya peran orang kecil. Jadi pada tahun 1953 itu selain beredar poster pahlawan kemerdekaan, juga mulai dibangun Taman Makam Pahlawan atau TMP. TMP pertama di Jakarta di Kalibata, tapi sebutnya bukan TMP, bukan Taman Makam Pahlawan, sebutnya Taman Bahagia. Nah, di Taman Bahagia itu diingatkan oleh Bung Karno harus ada ruang yang cukup besar untuk menaruh jenazah pahlawan tak dikenal atau orang-orang kecil. Jadi kalau teman-teman nanti pergi ke Taman Makam Pahlawan itu akan lihat itu ada satu area yang luas gitu, itu ditempati orang-orang pejuang-pejuang yang tidak ada namanya atau tidak terkenal, orang biasa begitu. Nah, itu ada di dalam Taman Makam Pahlawan. Itu peringatan yang penting bahwa pada tahun 1950-an itu kita juga harus mengingat terus peran orang kecil. Nah, pada tahun 1959 ya, perubahan terjadi. Bung Karno itu kehilangan 3 sahabat dekatnya yang dianggap sebagai guru ya bagi perkembangan dirinya dan bagi perkembangan perjuangan pergerakan nasional atau proses kita menjadi Indonesia. Yang pertama Pak Abdul Muiz. Pak Abdul Muiz ini sahabat dan guru Bung Karno di Bandung, seorang sastrawan sekaligus jurnalis yang sangat terkenal, itu meninggal tahun 1959. Terus yang kedua, pukulan yang berat adalah meninggal Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita. Seperti kita tahu dia pendiri dari Taman Siswa.
Nah, kemudian pada waktu bersamaan juga meninggal adiknya dari Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh yang banyak menolong, membela hak-hak kaum buruh, ya, yang nasibnya banyak dieksploitasi oleh industri di zaman Belanda, ya. Nah, namanya Suryo Pranoto, dikenal sebagai Staking Koneng itu atau Raja Mogok. Nah, sejak itulah, sejak tahun 59 ditetapkan 3 pahlawan nasional itu. Dan kemudian ditugaskan oleh Bung Karno, Departemen Sosial, untuk membentuk sebuah institusi yang tugasnya setiap tahun adalah mengangkat para pahlawan. Nah, sejak itulah kemudian kita kenal, resmi ditetapkan sebagai pahlawan, misalnya Pangeran Diponegoro, kemudian Tuanku Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, dan lain-lain. Tapi yang paling menarik kemudian menurut saya adalah pada tahun 1962, Soekarno mulai mengangkat pahlawan-pahlawan yang perempuan. Diangkatlah Kartini, kemudian pahlawan-pahlawan dari Aceh. Pertanyaannya adalah, mengapa Bung Karno mengangkat pahlawan-pahlawan perempuan? Nah, karena Bung Karno juga ingin mengingatkan, oh rupanya setelah kita merdeka, itu persoalannya bukan lagi perang terhadap bahaya dari luar. Justru yang terpenting adalah bagaimana merawat atau mengurus dan bisa membahayakan kalau ruang dalam kita itu tidak kita urus, tidak kita rawat. Apa itu ruang dalam? Ruang dalam itu pernah diperkenalkan oleh Kartini. Ruang dalam itu adalah ruang perempuan, perempuan yang merawat, mendidik anak, memberikan mereka akhlak, pikiran, akal yang baik, guru yang pertama, kesejahteraan, kemanusiaan. Nah, jadi ruang keperempuanan kita, ruang perempuan kita itu bagi Bung Karno menjadi penting. Nah, pada tahun itu juga selain pahlawan-pahlawan perempuan diangkat, kita tahu Bung Karno tuh memesan patung yang kalian bisa lihat patungnya di daerah Gondang Dia ke arah Senen. Jarang ada yang tahu patung itu sebenarnya namanya patung apa. Dibuat oleh ayah dan anak, McVie. Nah, patung ini sering disebut sebagai patung tani. Tapi sebenarnya patungnya namanya patung pahlawan. Nah, patung pahlawan itu gambaran seorang perempuan bersama suaminya itu akan pergi ke medan juang. Jadi diperingatkan lagi tuh bahwa mayoritas penduduk kita itu perempuan, dan perempuan itu yang sebenarnya mendukung perjuangan kemerdekaan kita begitu, yang sangat besar, dan mereka yang menjaga ruang dalam kita gitu, ruang bagaimana merawat, mengurus, mengelola, memberikan kesejahteraan, gizi, kesehatan yang baik begitu. Ini kan ruang yang sangat penting bagi negara. Dalam situasi pandemi ternyata kita tidak punya public health gitu ya, pelayanan kesehatan publik yang baik, dan itu kan sebenarnya ruang dalam, ruang keperempuanan, ruang ibu yang merawat, memberikan gizi yang baik, makanan yang baik, merawat kesehatan kita. Nah, negara kita tuh nggak mikirin itu, ruang dalam, ruang keperempuanan itu. Nah, kita mengalami krisis pangan, lidah kita aja dijajah bukan oleh makanan kita sendiri. Makanan-makanan seluruh Indonesia harus makan nasi, padahal nasi itu makanan pokok yang sebenarnya bukan makanan seluruh Indonesia. Orang Papua, orang Maluku tuh makan sagu, bahkan orang Jawa harus makan cantel, makan nasi pakai jagung gitu. Nah, ini hanya contoh aja gambaran bagaimana ruang dalam kita, ruang keperempuanan kita yang diperingatkan pada tahun 1962 oleh Bung Karno itu sampai hari ini nggak kerawat, sampai hari ini tidak terurus. Pendidikan kita lebih buruk lagi. Pendidikan kita itu menghasilkan namanya pendidikan yang memerdekakan, tapi ternyata hasilnya bukan pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang membuat seseorang berpikir hanya untuk menjadi bagian dari sebuah sistem kapitalisme global begitu. Mereka hanya menjadi mesin dari sebuah industri begitu ya, bukan
orang-orang kreatif yang mampu menciptakan apa ruang pekerjaan yang akhirnya bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Nah, jadi kalau kita bicara asal-usul sejarah kepahlawanan, maka kita akan menemukan bahwa kepahlawanan itu konsepnya luas, bukan hanya yang ingin digambarkan oleh Soekarno itu pesannya sejak awal secara historis menurut sejarahnya. Pahlawan itu adalah bukan hanya milik para elit begitu, tapi juga terutama milik para rakyat begitu. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar menurut Bung Karno, maka kita harus menginternalisasi kepahlawanan itu. Kepahlawanan itu bukan sesuatu yang pasif gitu ya, sesuatu yang dinanti karena pahlawan syaratnya harus sudah mati begitu ya. Kepahlawanan itu justru bukannya mati, bukannya membeku, tapi dia itu aktif. Dia adalah energi yang aktif. Jadi kepahlawanan itu harusnya adalah sesuatu yang aktif gitu, sesuatu yang diaktualisasi begitu. Jadi kalau kepahlawanan itu tidak diaktualisasi, itu akan menjadi masalah begitu. Masalahnya apa? Akan menjadi kultus gitu. Orang akan mengkultuskan kepahlawanan tersebut dan akhirnya nilai-nilainya itu akan mengalami pemposilan atau mengalami kebekuan atau keausan begitu. Jadi kepahlawanan itu justru harus diaktualisasi, harus dihidupkan di dalam diri orang, diinternalisasi begitu ya, sehingga kepahlawanan itu muncul setiap saat, setiap waktu. Nah, ini kan ironi ya, kalau kita memperingati Hari Pahlawan, kita tuh negara yang paling banyak punya daftar pahlawan. Sekarang sudah 190 orang pahlawan. Tapi anehnya kita mengalami krisis nilai kepahlawanan. Susah sekali mencari nilai kepahlawanan hari ini. Tiba-tiba aja kita membuka sosial media, pejabat anu terkena kasus korupsi begitu. Menteri anu ditangkap oleh KPK. Kemudian KPK-nya dilemahkan sedemikian rupa. Terus koruptor diberikan kemungkinan untuk mendapat remisi atau pengurangan hukuman yang drastis begitu ya, dibanding tindakan korupsi yang dilakukan hukumannya sangat ringan. Sementara orang maling kakao itu bisa dihukum sangat lama dan keras begitu dibanding seorang koruptor. Jadi banyak sekali contoh yang bisa menggambarkan bahwa kita nih bangsa yang punya banyak daftar pahlawan di seluruh dunia, tapi ironinya adalah kita miskin tindakan kepahlawanan. Susah sekali mencari setiap hari tindakan kepahlawanan. Nah, jadi dengan begitu sebenarnya kalau kita memperingati Hari Pahlawan, yang harus kita peringati adalah bagaimana menginternalisasi nilai kepahlawanan itu sehingga kita menjadi bangsa yang bukan hanya punya paling besar daftar pahlawan, tapi juga kita tiap hari menjadi bangsa yang memberikan pertunjukan keteladanan kepahlawanan dimanapun. Nah, inilah negeri yang mengalami irasionalitas kepahlawanan. Pahlawannya ada begitu banyak, tapi miskin tindakan kepahlawanan. Dan karena itu kemudian orang mulai berpikir tidak lagi mengikuti tradisi kepahlawanan yang dilakukan oleh negara, mereka mulai memilih pahlawan-pahlawannya sendiri. Kalau misalnya pahlawan negara itu sangat politis, mereka memilih pahlawan-pahlawan sendiri, misalnya pahlawan lingkungan, karena dia berhasil menyelamatkan sungai, mengelola sampah sehingga lingkungan jadi bersih, mengubah lahan yang tandus dan gundul menjadi lahan hijau. Begitu. Jadi banyak sekarang orang menciptakan kepahlawanan. Jadi dia bukan hanya monopoli atau prerogatif dari negara, dan dengan begitu juga menandakan bahwa setiap hari kita merindukan kepahlawanan. Walaupun sudah banyak pahlawan, kenapa?
Karena kita miskin tindakan kepahlawanan. Mungkin sebagai pengantar itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sudah dengar ya? Elit atau populer itu, tapi pahlawan-pahlawan yang sesungguhnya adalah bisa jadi itu adalah nenek moyang kita, ya kan? Nenek moyang Anda, itu kakek-kakek Anda, buyut-buyut Anda, yang mereka sesungguhnya tidak terkenal, tidak populer, tapi dia punya jasa yang begitu besar. Jadi terima kasih banget ini buat Bang Jeji Rijal yang sudah memberikan informasi tentang pahlawan. Baik Hari Pahlawan yang digagas oleh Bung Karno, bahwa itu sesungguhnya buat orang-orang kecil, para pejuang yang tidak dikenal itu. Oke, baik, kita buka dialog ya. Kita buka dialog. Dipersilakan untuk teman-teman yang mau bertanya. Tadi udah dikasih pengantar oleh Bang Jeji Rijal. Silakan. Ayo. Oke, ada. Oke, Bang Rijal, ini ada WA yang masuk nih, Bang Rijal. Kalau Oke. itu gimana caranya supaya bisa jadi pahlawan di era sekarang di Bang Rijal? Gimana, nggak kedengeran suaranya? Oh ya, Bang Rijal, ini ada WA yang masuk. Ini kan pelajar Ya. mayoritas. Nah, Ya. gimana caranya mereka bisa menjadi pahlawan di era sekarang ini? Ya, menjadi pahlawan tuh sekarang mudah sekali karena kita krisis pahlawan, artinya krisis orang baik sebenarnya. Orang yang bisa meninggalkan kepentingan yang sifatnya nafsi-nafsi atau sendiri-sendiri atau yang sifatnya individual. Orang yang menyerahkan kehidupannya buat kemaslahatan, buat membela nasib bukan hanya orang baik tapi hal baik begitu ya, hal yang bermanfaat atau yang berguna begitu. Jadi kalian bisa memilih banyak hal yang berguna untuk melakukan tindakan yang berguna untuk menjadi pahlawan. Contoh yang paling sederhana menurut saya adalah membaca. Bagaimana menyelamatkan wajah muka Indonesia yang terlihat sebagai bangsa yang bodoh? Kalau menurut survei UNESCO dari 1.000 orang Indonesia, yang membaca 1 tahun hanya 1 orang. Bayangkan coba. Kalian hanya dengan membaca buku, kalian itu menyelamatkan wajah bangsa Indonesia yang terlihat sangat bodoh ya, karena penduduk yang hampir yang lebih dari 220 juta, 1 tahun itu per 1.000 orang yang baca hanya 1 orang. Dan kalian bisa bayangkan berapa perpustakaan yang dimiliki oleh Indonesia yang seluas ini? Atau jangan perpustakaannya, toko bukunya. Lalu pertanyaan juga, apakah di sekolah kalian ada perpustakaan yang baik, dengan koleksi yang baik, dengan buku-buku yang baik? Atau adakah di rumah rak buku yang kalian sebagai keluarga itu bisa membaca gitu? Ini saya mau cerita ya. Asal-usul Renaissance atau Aufklärung atau pencerahan yang membuat Eropa itu menjadi bangsa yang modern, pasti kalian belajar ya tentang Renaissance itu. Itu ada penelitian baru dari seorang sejarawan Prancis yang ingin mengevaluasi apa betul yang membuat orang Eropa itu mengalami Renaissance. Itu adalah munculnya maisenas. Maisenas ini adalah orang-orang kaya yang mau membiayai, mengongkosi kehidupan para saintis atau para intelektual, misalnya Leonardo da Vinci gitu. Ternyata tidak. Renaissance itu dimulai justru ketika di rumah-rumah tentara itu ada perpustakaan kecil. Bayangin tentara yang urusannya tiap hari
berperang, menggunakan senjata, berlatih otot gitu ya. Tiba-tiba mereka punya peradaban buku. Mereka membaca, mereka belanja buku sehingga di rumahnya ada perpustakaan kecil. Jadi yang membuat Renaissance itu sekali lagi seperti kepahlawanan kita, bukan orang besar, tapi orang-orang kecil yang mulai membaca, menjadikan Eropa itu peradabannya menaik. Karena apa? Karena bukan hanya orang yang punya uang, bukan hanya orang yang berduit gitu ya, bukan hanya orang yang punya kemampuan menempuh pendidikan modern yang menjadi pendorong dari Renaissance, tapi orang-orang kecil yang hanya membeli buku dan kemudian menyimpan dan bersama keluarganya membaca, sehingga terjadi perubahan drastis wajah muka Eropa secara sosiologis gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau kita memperingati Hari Pahlawan, mayoritas pahlawan kita ya, coba kalian sebut siapa? Cokro Aminoto, Ahmad Dahlan, siapa lagi misalnya, Soekarno, Bung Hatta, semuanya punya cerita dengan buku. Bung Hatta bilang, istri pertama saya buku. Kata Tan Malaka, saya memilih mengincangkan ikat pinggang saya untuk bisa menahan perut saya lapar demi untuk bisa membeli buku. Ya. Kata Muhammad Husni Tamrin, kalau kita punya uang, kita beli buku. Kalau masih ada sisanya, beli lagi buku. Lalu kapan beli baju? Kalau kita membaca buku akan ada yang memberi baju katanya. Artinya pengetahuan itu akan alat produksi begitu ingin dikatakan sama dia seperti. Jadi semuanya punya cerita dengan buku. Sehingga kalau kita baca sejarah para pendiri bangsa kita tuh malu karena mereka generasi emas Indonesia. Nah, ini kita generasi karatan ini sekarang karena bacaannya kurang. Nah, jadi kalau kalian mau jadi pahlawan, tindakan yang paling gampang kalian membaca. Ya seperti pelajaran di dalam ilmu agama kita, Islam itu. Yang pertama disuruh itu juga membaca. Nah, kalau kita nggak membaca, kita akan mundur. Kita akan memasuki zaman jahiliyah, akan memasuki kegelapan. Ya. Karena apa? Karena ketika kita tidak membaca, akan terjadi proses pembodohan. Dan kolonialisme itu dimulai dengan proses pembodohan menurut saya. Makasih Mas Agil. Oke, luar biasa ya penjelasannya. Tepuk tangan dong. Oke, silakan lanjut. Silakan. Ya. Oke, satu orang. Bang Rijal, mudah-mudahan suaranya kedengeran ya. Dari siapa namanya? Aulia. Oke. Bang Rijal. Yo. Ya, halo. Pak, adakah tokoh selain Bung Karno yang menginisiasi Hari Pahlawan ini, yang menjadi inisiator selain Bung Karno? Ya, itu saja pertanyaannya. Iya, Pak. Ya, kalau inisiatornya memang Bung Karno, tapi dia mendapat dukungan dan mendapat gagasan sebenarnya dari banyak orang. Misalnya kalau kita buka lembar sejarah zaman pergerakan, maka kita akan melihat bahwa tokoh-tokoh bangsa kita, misalnya kalau kita baca Bung Hatta begitu ya, itu dalam autobiografinya, Hatta Memoir ya, itu bercerita bahwa sewaktu dia sekolah, dia diperkenalkan pahlawan-pahlawan Belanda, bayangin coba. Sebagai orang pribumi yang disebut inlander, ya, dia mempelajari bukan pahlawan-pahlawan dia sebagai inlander, bukan pahlawan-pahlawan pribumi, tapi pahlawan-pahlawan Belanda, Eropa. Jadi dia hafal itu pahlawan-pahlawan Belanda, dipaksa hafal pahlawan Belanda. Tapi ketika dia sudah menguasai dengan baik bahasa Belanda dan mulai membaca, dan ini dialami bukan hanya oleh Hatta, juga dialami oleh Muhammad Natsir, juga dialami oleh Prawoto Mangkusasmito, dialami oleh Cokro Aminoto, Ahmad Dahlan, bahwa enggak Ahmad Dahlan ya, bahwa
kita tuh punya pahlawan-pahlawan sendiri yang di masa lalu memerangi kolonialisme Belanda. Karena apa? Karena mereka membaca jurnal-jurnal yang ditulis oleh para saintis, para ilmuwan. Disitulah mereka menemukan, oh, tahun 1821 itu pernah perang ya, Imam Bonjol. Oh, tahun 1825 itu pernah perang ya di Ponorogo, sehingga merugikan sedemikian rupa Belanda, dan Belanda harus membuat sistem supaya memperoleh uang lebih cepat, lebih banyak, yaitu sistem tanam paksa setelah perang di Ponorogo 1830. Itu perang yang sangat besar, perang terakhir yang sangat besar, dan harusnya itu jadi pahlawan kita. Seperti Imam Bonjol berperang, atau seperti Singamangaraja 1886 berperang sampai tahun 07 gitu ya. Kemudian di Aceh ada pertempuran-pertempuran ya, pahlawan-pahlawan Aceh, ada Cut Nyadin, ada Teku Umar. Lalu setelah peperangan Aceh, oh rupanya ada kerjasama antara pejuang-pejuang Muslim Aceh itu dengan Singamangaraja dari Toba, Batak begitu. Itu mereka semua baca. Oh rupanya bukan hanya di Sumatera, rupanya di Sulawesi ada Sultan Hasanuddin. Mereka itu membaca dari jurnal-jurnal, tulisan-tulisan para sejarawan, para arkeolog. Ya, terus mereka bukan hanya menemukan para pahlawan, mereka menemukan juga, oh kita rupanya dulu pernah punya kerajaan besar Majapahit. Kita pernah punya kerajaan besar tidak hanya di Jawa tapi juga di Sumatera. Ya, dan di tempat lain begitu. Nah, itu mulai itu. Jadi gagasan tentang pahlawan itu adalah gagasan yang muncul pada zaman pergerakan karena dianggap menjadi counterculture dari kultur pendidikan kolonial yang membuat orang pribumi itu menjadi kulit putih, si hitam berhati kulit putih. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah hanya Bung Karno yang menciptakan Hari Pahlawan? Bung Karno itu hanya menyimpulkan dari pikiran yang sudah berkembang lama. Kepintaran Bung Karno adalah kepintaran bagaimana dia menjadi tali simpul dari banyak pikiran orang. Terima kasih Mas Agil. Oke, terima kasih Bang Rijal. Ini selanjutnya ini ada pertanyaan kedua dari Rida. Saya tidak Rida. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih, pertanyaan yang pertama itu, seberapa penting kita belajar sejarah dan rekomendasi buku apa yang bisa kita mengerti untuk para pelajar, biar kita itu bisa tahu loh tentang sejarah yang bisa kita pahami pada umuran kita saat ini. Gimana, saya kurang dengar? Halo? Seberapa penting kita belajar sejarah Oh iya. dan rekomendasi buku apa yang bisa dimengerti buat kita para pelajar saat ini. Ya, terima kasih pertanyaannya. Belajar sejarah tuh jadi penting banget. Karena apa? Karena ada yang bilang hidup memang dijalani ke depan, tapi dipahami ke belakang. Kita tuh nggak akan tahu misalnya, apa sih, gimana sih orang Indonesia itu, apakah ketika kita lahir dan bisa bahasa Indonesia, kemudian kita sudah menjadi orang Indonesia? Belum. Kita harus belajar ke masa lalu, ke orang-orang yang pertama menjadi orang Indonesia. Belajar pada prototipe orang Indonesia yang pertama. Nah hari ini, makanya kita suka lihat hal-hal aneh, ngakunya orang Indonesia, tapi perilakunya sangat bertentangan dengan keindonesiaan kita. Ya kan? Misalnya, cita-cita keindonesiaan kita adalah kesejahteraan. Apakah sudah cukup kita mendapat kesejahteraan? Itu kan pertanyaan besar. Sikap-sikap keindonesiaan kita adalah sikap gandrung akan keadilan. Nah, apakah hukum kita hari ini cukup adil gitu loh.
terutama bagi orang kecil misalnya. Terus kita juga benci korupsi, karena kalau kalian belajar VOC itu singkatannya Verhan Onder Korupsi atau runtuh karena korupsi. Dan kemudian sistem tanah paksa itu sistem yang sangat korup gitu. Sistem tanah partikelir, sistem yang sangat korup juga dan memiskinkan. Jadi korupsi dan pemiskinan itu dua pasangan itu. Dan yang paling dirugikan adalah orang-orang kecil. Pertanyaan saya hari ini, indeks korupsi kita menurun atau tidak? Kan tidak. Proses pemiskinan kita bagaimana? Membaik atau tidak? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan. Lalu, kalau seluruh para pendiri bangsa kita, pahlawan kita yang menjadi prototipe orang-orang Indonesia pertama, itu bangsa yang membaca, tadi saya sudah menjelaskan, apakah hari ini orang Indonesia itu cukup membaca? Tidak. Mereka cukup baca buku rekening bank. Nah, ini masalah. Karena itu hidupnya mahkotanya bukan pengetahuan, tapi uang. Tapi kapital, tapi kekayaan. Orang diukur derajatnya bukan karena pengetahuannya, tapi karena rekeningnya. Sampai ada di sosial media orang pamer itu, rekening lo ada berapa gitu. Dibuka rekeningnya gitu, dikasih lihat. Jadi wajah orang itu nomor gitu loh. Bukannya pengetahuan. Nah, itu menurut saya contoh orang yang tidak belajar sejarah. Kenapa kita melihatnya sebagai sesuatu yang tidak pada tempatnya? Karena apa? Karena tidak mencerminkan perasaan keindonesiaan kita. Dan hari ini menurut saya itu jadi problem. Jadi problem besar karena mayoritas yang mengelola negara kita, ya, itu susah kita cari yang kayaknya dia ngerti deh Indonesia ini apa. Tapi ya kita lihat kayaknya nggak ngerti deh Indonesia ini apa. Misalnya Bung Hatta ya pernah pergi ke Danau Toba. Dia kagum sekali melihat Danau Toba. Dan kemudian dia berkata, ini harus menjadi tandon air kita. Harus menjadi ruang pemertahanan ekologi kita. Tapi apa yang terjadi hari ini? Dari gunung-gunung yang mengelilingi Danau Toba, bukit-bukit yang mengelilingi Danau Toba habis oleh penggundulan. Sehingga Danau Tobanya mengalami krisis dan kritis. Diganti menjadi hutan eukaliptus. Hutan kertas untuk bahan kertas. Tapi pertanyaannya apakah kita memproduksi kertas membaca? Tidak. Tapi hutan kita digunduli terus ditanami eukaliptus, bikin kertas apa? Nah, ini pertanyaan, kita impor kertas membaca. Nah, jadi ini kan contoh-contoh yang tidak belajar sejarah. Karena itu ada yang bilang, Bung Karno lagi yang ngutip ya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Tapi orang selalu ngomong ngutipnya hanya bagian itu, tidak ngutip yang lain lagi. Sambungannya jadi tidak lengkap. Pertanyaannya kalau kita meninggalkan sejarah apa jadinya? Nah, kata Soekarno, kita akan menjadi persis monyet di dalam gelap katanya. Nah, kalian tahu nggak kalau monyet di dalam gelap apa yang dilakukan? Saling cakar, saling menyakiti, berkelahi dan berteriak memaki satu sama lain. Nah, kehidupan kita apakah menginginkan seperti monyet di dalam gelap? Tentu tidak kan. Nah, karena itu kita harus belajar sejarah. Nah, kalau kalian tahu asal-usul kata sejarah itu dari bahasa Arab. Sajarotun artinya pohon. Nah, kalau kalian sekeluarga, itu kan kalian punya pohon keluarga, family tree namanya itu. Ada kakek, ada buyut, ada eyang, ada paman. Jadi kalian bisa kenal itu seluruh keluarga. Coba bayangin kalau kalian tidak kenal pohon keluarga, kalian itu dianggap keluarga bukan? Tapi kalian nggak dianggap keluarga itu. Kalian dianggap orang lain karena kalian tidak mengenali pohon sajaroh kalian itu. Kira-kira gitu ya Mas Agil. Oke, makasih Bang Rijal. Sejarah itu penting, ya.
Supaya apa? Supaya kita tahu masa lalu kita untuk menghadapi masa depan. Ini ada satu lagi pertanyaan Bang Rijal. Ya, Mungkinkah bangsa Indonesia bisa dijajah kembali? sangat mungkin, bahkan mungkin sudah terjadi. Sekarang saya mau kasih contoh ya. Bung Karno pernah bilang kemerdekaan dimulai dari lidah. Coba kalian cek seberapa merdeka lidah kalian. Apa yang kalian makan dalam 1 minggu, kalian cek. Sekarang saya mau katakan ya, kalian makan nasi ya. Nasi itu, iya nggak makan nasi nggak? Ya. Dan kalian lihat nggak orang Papua itu makan apa? Makan nasi juga. Padahal orang Papua itu nggak makan nasi, makannya sagu. Pertanyaannya kenapa mereka makan nasi? Orang di Maluku juga sama. Nasi itu hanya makanan salah satu pokok dari orang Jawa. Orang Jawa juga makan, orang Sunda misalnya itu makan sagu. Sehingga orang Sunda itu sekarang kenal kata sangu. Sangu itu maksudnya sagu. Jadi kalau mereka pergi jauh, mereka itu membawa bekal sagu. Nah, pertanian itu diperkenalkan oleh orang-orang Cina, dibawa kemudian. Jadi sebelum orang-orang Cina itu datang, bangsa kita tuh tidak makan nasi, tidak makan cantel. Ada yang tahu gak cantel itu apa? Itu sorghum, ya. Juga makan jagung, juga makan singkong, makan ubi begitu ya. Nah, hari ini kita makan roti. Apa bahan pokok roti? Kan gandum. Apakah Indonesia itu negeri tempat ditanamnya gandum? Tidak. Kita itu menjadi pengimpor gandum 5 besar di dunia. Kalau kita pergi ke mall, orang akan mengantri merek roti tertentu. Ya kan? Nah, pernah kita mencoba melawan dengan istilah makan roti sumbu. Ada yang tahu gak? Itu singkong. Tapi kalau kita lihat bahasa kita, maka ada istilah anak singkong. Itu kayaknya anak kelas bawah begitu ya, bukan anak yang gimana gitu, yang mentereng. Itu anak singkong itu gitulah. Pernah ada lagu terkenal dulu, singkong dan keju, pilihannya keju gitu. Jadi pilihnya Belanda gitu. Nah gitu-gitu loh. Jadi menurut saya dari hal yang sifatnya privat, sifatnya sangat personal, dari dapur kita itu sudah diekspansi oleh banyak yang sifatnya menurut saya sebenarnya kolonisasi. Jadi kalau lidah kita sudah mengalami kolonisasi, maka otomatis yang lain juga kita akan mudah mengalami kolonisasi. Nah, salah satu konsep gagasan kemerdekaan itu adalah mandiri, berdikari. Nah, krisis terbesar kita di masa depan yang paling berbahaya menurut saya adalah krisis pangan. Karena jumlah penduduk kita semakin besar dan kita memaksa seluruh penduduk Indonesia itu berpikir makanan pokok mereka itu nasi. Nah, ini akan jadi problem. Problemnya apa? Bukan hanya krisis pangan, tapi juga kita krisis kesehatan. Kita ini sekarang 5 besar bangsa yang terkenal diabetes. Bayangin coba. Itu karena apa? Karena nasi dan rice cooker. Nah, jadi pola dapur kita juga sudah mengalami perubahan ya, mengalami ekspansi. Jadi pertanyaannya sekarang adalah apakah teman-teman, siswa-siswa masih ada makan malam rutin, makan siang rutin bersama keluarga, atau sarapan rutin bersama keluarga? Apakah dapurnya masih memasak atau pesan GoFood, GrabFood?
Nah, ini jadi persoalan karena ruang pemertahanan pangan kita, kemerdekaan pangan kita itu ada di dapur. Jadi, kalau pertanyaannya adalah apakah kita akan mengalami penjajahan kembali, setiap bangsa yang tidak awas, yang tidak membaca, otomatis tidak akan punya daya kritis karena tidak mampu membangun pertanyaan-pertanyaan. Nah, ketika kita tidak mampu membangun pertanyaan-pertanyaan, tidak mampu kritis, maka di situ persoalan besar datang. Kita akan menjadi bangsa yang dikolonisasi karena tidak bisa kreatif sebagai nation dan sebagai bangsa, dan akhirnya menjadi mangsa dari bangsa lain. Oke, terima kasih Bang Rizal. Baik, ini di penghujung session dialog dengan Bang Rizal. Mohon closing statement ya, atau kesimpulan. Halo, suaranya nggak jelas. Oke. Pesan Bang Rizal buat generasi muda nih, buat para pelajar kita dari dialog di session terakhir ini. Pesan saya, belajar agar kalian bisa jadi pahlawan dimulai dari membaca. Kalian harus luangkan waktu yang cukup untuk membaca. Mintalah kepada guru-guru, pada Ibu Ade, pada Bang Agil, agar gimana caranya tempat kalian belajar itu punya perpustakaan yang baik. Saya pikir pesannya itu saja, karena dari membaca kalian bisa pergi kemana-mana untuk menyusun masa depan. Dan masa depan itu ada di tangan kalian, bukan di tangan orang lain. Dan gak akan lepas kalau kalian membaca. Terima kasih Mas Agil. Oke, terima kasih, beri aplaus yang meriah buat Bang JJ Rizal. Alhamdulillah ya. Beliau sudah memberikan motivasi, inspirasi bahwa pesan yang terbaik buat generasi muda saat ini adalah bacalah ya. Membaca itu adalah sumber pengetahuan, dan dari membaca Anda bisa merancang masa depan. Oke, terima kasih Bang Rizal atas pengetahuan, informasi dan wawasan tentang sejarah yang diberikan untuk para pelajar di Khadijah Islamic School. Terima kasih Bang Rizal. Selamat beristirahat. Ya. Ada Bang Rizal. Ya, assalamualaikum. I love you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you too, Bang Agil. Oke, baik teman-teman semua, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan belajar sejarah singkat ya dari Bang Rizal, ada generasi yang bisa melanjutkan ya. Saya berharap betul kalian ada yang melanjutkan jadi sejarawan, sehingga ada benang merah yang bisa kita baca.